Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 49. Siapa orang di dunia ini yang tidak ingin kaya? Kalau ditanya dan dia memberikan jawaban yang jujur, maka setiap orang ingin kaya. Orang miskin ingin kaya. Orang kaya ingin lebih kaya. Bahkan orang yang super kaya akan terus berusaha mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Sudah punya segalanya, tapi masih menginginkan ini dan menginginkan itu. Sudah memiliki pencapaian yang hebat, tapi masih ingin terus berjuang dengan pencapaian-pencapaian yang lebih besar lagi. Manusia seperti itu. Kenapa orang ingin kaya? Nah, banyak orang berpikir bahwa kekayaan itu bisa menyelesaikan semuanya. Kalau sakit dengan kekayaan, maka dia bisa berobat ke rumah sakit yang canggih, ke rumah sakit yang mahal, dengan dokter yang hebat, dengan perawatan kelas 1, dengan obat-obat yang diyakini dengan harga yang sangat mahal itu bisa menyembuhkan dia. Kenapa orang ingin kaya? Karena kalau dia berpikir dia bisa naik mobil mewah, mengunjungi tempat-tempat yang sangat eksotis sekalipun dengan harga yang sangat mahal, itu memberikan kebahagiaan buat dia. Karena orang berpikir kalau punya uang, segalanya bisa didapatkan. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Kalau dia punya uang, dia bisa menginginkan sesuatu dan tidak hanya ingin, tapi dia akan mendapatkan semua yang diinginkannya itu. Karena itu, orang miskin ingin jadi orang kaya dan orang kaya ingin menjadi semakin kaya. Dan apa yang tertulis di dalam Mazmur 49 ini sungguh menjadi perenungan buat kita semuanya. Dari judul perikopnya saja kita tahu kemana arahnya. Karena kebahagiaan yang sia-sia. Ayat yang ke-7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi orang yang percaya akan harta bendanya, menempatkan hidupnya di atas dasar kekayaan. Kalau punya uang akan bahagia. Kalau punya uang, punya segalanya. Maka firman Tuhan menjadi pengingat buat mereka. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang punya hikmat mati, dan orang-orang bodoh dan dungu pun berbinasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Punya uang yang banyak, punya kekayaan yang tak terbatas, nanti semuanya tetap harus ditinggal. Toh dia akan tetap mati satu kali kelak, dan apa yang dikumpulkan dengan susah payah tidak akan dibawanya. Ayat yang ke-13, tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bahkan ujung-ujungnya toh manusia akan mati. Pemazmur bahkan menulis sama saja dengan hewan yang dibinasakan. Ayat yang ke-18, sebab pada waktu matinya, semuanya tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kalau mati semuanya toh akan ditinggalkan. Apa yang dikumpulkan dengan susah payah tidak akan pernah dibawa turun ke dalam dunia orang mati. Lalu demikian, apa maksud daripada pemazmur ini? Maksudnya adalah seperti ini. Memang benar, menjadi kaya, punya uang, punya harta benda, punya kekuasaan, itu hal yang menyenangkan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa itu tetaplah hal yang fana, tidak menjamin kelanggengan dan keabadian hidup kita. Semuanya sementara. Jadi kalau yang sementara ini berlalu, kita akan memasuki masa kekekalan, yang mana apa yang kita persiapkan di masa yang fana, uang, harta benda, kekayaan, itu tidak berlaku di masa kekekalan nanti. Jadi orang bodoh adalah orang yang mengejar uang sedemikian rupa, tapi tidak mempersiapkan dirinya di masa kekekalan. Sebab
Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita orang kaya punya kekuasaan yang banyak, bukan berarti kita bisa menyogok Tuhan dengan uang yang kita punya. Tidak semuanya akan ditinggalkan. Karena itu semuanya akan sia-sia saja. Jadi hal yang pertama, yang lebih penting daripada mengumpulkan uang di dunia, menjadi kaya di dunia, adalah apakah kita sudah punya rumah di surga. Karena rumah yang ini sifatnya adalah abadi. Sesuatu yang di dunia itu sifatnya sementara. Manusia hidup bisa 70-80 tahun. Tetapi masa kekalan adalah masa tidak pernah mengenal waktu akhir selama-lamanya. Orang yang bodoh adalah orang yang hanya memikirkan hidupnya di masa yang sementara dan mengabaikan kehidupan yang sebenarnya di masa kekekalan nanti. Jadi kita perlu merenungkan akan hal ini. Benarkah kita sudah menyiapkan untuk rumah kita yang sebenarnya? Lalu perihal dengan kekayaan, kita pikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Memang benar, uang kadang-kala bisa membuat kita lebih luas, lebih fleksibel di dalam kita menjadikan hidup ini menjadi lebih mudah misalnya. Memang benar, saya tidak memungkiri kenyataan di mana kalau kita punya uang, kita bisa berobat di rumah sakit yang sangat mahal, dokter yang sangat pintar, peralatan medis yang sangat canggih, dan kita bisa mungkin secara umur bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan mereka yang tidak punya kesempatan berobat seperti itu. Tapi toh kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa itu bukan hal yang bersifat mutlak. Ada orang yang sangat kaya tetapi juga umurnya pendek, bukan? Jadi selama di dunia pun uang ini tidak bisa menjamin kita semuanya bisa mendapatkan hal yang kita mau dan kita inginkan. Makanya benar ada sebuah kalimat yang berkata uang bisa membuat kita beli rumah yang mewah, tapi uang tidak bisa memberikan damai sejahtera, sukacita ketika kita berada di rumah itu. Uang bisa membuat kita beli ranjang yang mahal, empuk, tapi belum tentu kita bisa tidur nyenyak di situ. Uang memang bisa membuat kita membeli ini, membeli itu, tapi tidak ada jaminan bahwa hidup kita pasti dipenuhi dengan sukacita. Tidak ada jaminan karena uang. Uang harusnya diperlakukan seperti porsinya. Jangan dijadikan Tuhan. Ketika dijadikan Tuhan, kecewalah kita pada akhirnya. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Uang bukan segalanya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bahkan bisa diselesaikan dengan uang. Yang kedua adalah, yang lebih penting daripada uang adalah apakah kita punya tiket untuk masuk ke dalam masa kekekalan nanti. Apakah kita sudah punya tiket masuk ke surga melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Renungkan akan hal itu. Tuhan berkati.